Halo semua, selamat datang lagi di channelku Dimas Randi. Nah, sesuai dengan judul kali ini, aku akan membahas tentang jenis-jenis kain yang sering digunakan untuk acara kaos seragam event atau seragam organisasi ya teman-teman. Nah, video ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin membuat seragam komunitas tapi bingung dengan bahan apa yang ingin kalian pilih. Nah, mungkin gak usah berlama-lama ya teman-teman, langsung kita menuju ke pembahasannya ya. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini aku ada kain fleece cotton ya teman-teman. Fleece cotton di sini biasanya digunakan untuk membuat bahan jaket, bahan hoodie ataupun bahan sweater ya teman-teman, karena bahan ini tebal. Fleece cotton merupakan kain yang banyak dipakai dan populer dalam pembuatan jaket, hoodie, atau sweater. Bahan ini terbuat dari campuran antara katun dan polyester, yang membuat bahan ini nyaman digunakan dan serat kain ini lebih ringan dibandingkan dengan jenis kain fleece lainnya. Namun, kain ini memiliki sifat hidrofobik, membuat kain satu ini agak lebih susah dalam hal menyerap air. Hal ini dapat dijadikan kelebihan atau kekurangan tergantung si pemakainya. Dari keseluruhan berat totalnya, hanya 1% air yang dapat diserap kain ini ya teman-teman. Hal ini dapat dijadikan kelebihan atau kekurangan tergantung si pemiliknya. Dari keseluruhan berat totalnya, hanya 1% air saja yang dapat diserap kain ini ya teman-teman. Walaupun begitu, kain ini memiliki pori-pori yang mudah menguapkan air. Untuk spesifikasinya bahan ini kandungan bahan tentunya campuran benang, katun, dan polyester ya teman-teman. Untuk gramasinya sendiri biasanya 280 atau 280 sampai 310 GSM atau gram per meter persegi ya. Untuk kainnya sendiri sangatlah halus dan tebal, namun dingin karena bahan fleece ini bahan terbaik dibandingkan fleece lainnya. Misalkan di bawah kain ini ada fleece PE atau baby terry, tapi ini fleece cotton yang kelasnya lebih tinggi dari fleece-fleece yang lain. Bagi kalian yang ingin membuat jaket atau hoodie dan sweater dengan kualitas yang baik dan nyaman saat digunakan, tentunya rekomendasi bahan kain yang terbaik yaitu fleece cotton ini ya teman-teman. Namun harganya pun lebih agak mahal dibanding cotton PE atau baby terry yang lainnya, itu harganya sedikit lebih murah. Untuk selanjutnya kita bahas tentang kain combat 30S ya teman-teman. Di sini ada contoh bahan combat 30S. Ini bahan combat 30S ya teman-teman. Kain cotton combat 30S merupakan kain yang terbuat dari serat kapas murni alami dengan karakteristik halus, nyaman, dan menyerap keringat. Cotton combat 30S ini mengalami proses combat, di mana proses ini membuat kain akan lebih halus. Cotton combat 30S ini sering kita temukan di clothing line kota besar yang memiliki udara agak terbit. Bahan kaos combat 30S ini adalah bahan yang paling digemari di Indonesia ya teman-teman, karena bahannya ini adem, cepat menyerap keringat, tapi tidak sangat panas ini digunakan. Perbedaan combat 30S dengan combat 24S yaitu combat 24S itu biasanya agak lebih tebal sedikit ya dibanding 30S, tapi sama-sama mempunyai bahan dan sifat yang dingin saat digunakan dan mudah menyerap keringat ya teman-teman. Untuk spesifikasinya sendiri, combat 30S ini mempunyai kandungan bahan tentunya menggunakan kapas atau cotton 100%. Untuk gramasinya sendiri biasanya 170 sampai 210 GSM. Untuk kainnya sendiri sangat halus dan sangat menyerap keringat. Serat tidak kaku, memiliki ketebalan sedang. Untuk tingkat kesusutannya biasanya 2-3 cm saat dicuci. Setelah dicuci itu biasanya menyusut sedikit, tapi tidak mempengaruhi style Anda saat bergaya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang cotton mambo. Nah, cotton mambo ini sangatlah unik teman-teman. Sini cotton mambo ini biasanya hampir mirip dengan combat 30S, tapi ada bintik-bintiknya seperti kalau bintang-bintang di langit itulah teman-teman. Bintik-bintik seperti ini kan. Cotton mambo atau biasa disebut juga dengan cotton galaxy adalah jenis kain yang terbuat dari 99% benang cotton dan 1% benang polyester ya. Nah, keunikan dari cotton mambo ini adalah pada bahan dasar kain memiliki corak bintik. Corak bintiknya ada yang berwarna putih dan
juga ada yang berwarna pelangi gitu. Cotton bambu ini memiliki struktur kain yang sama dengan bahan cotton combat 30S. Cotton bambu ini memiliki struktur kain yang sama dengan bahan cotton combat 30S pada umumnya. Letak perbedaannya terdapat pada rajutan. Seperti ini kah? Ini kan bintik-bintik putih ini kan terlihat unik dan langka lah saat dipakai untuk membuat kaos gitu. Bahan kain bambu ini lembut dan halus saat dikenakan dan dapat menyerap keringat dengan baik karena komposisi benang cottonnya lebih banyak dibandingkan polisternya. Dan untuk selanjutnya kita bahas tentang kain CVC ya teman-teman. Nah, kain CVC ini tentunya juga bisa dibuat untuk pembuatan kaos ya teman-teman. Untuk budget yang minim biasanya menggunakan bahan kain CVC ini. CVC adalah singkatan dari Safe Value Cotton. Kain CVC merupakan jenis kain campuran yang mempunyai cotton komposisi 55% cotton dan 45% polyester atau 60% cotton, 40% polyester. Sangat berbeda dengan combat dan cadet yang memiliki komposisi 100% cotton. Jenis kain ini dapat menjadi pilihan untuk para produser kaos, untuk pengusaha konveksi jika membutuhkan kain dengan kualitas sedang, harga yang lebih murah. Dan yang terakhir di video kali ini kita akan membahas tentang kain kardet. Nah, seperti ini kain kardet teman-teman. Ini contoh sampel warna kain kardet, warna misty ya teman-teman. Warna misty atau sering dibilang dengan abu monyet. Perbedaannya dengan kain combat atau kain CVC tadi, kain cotton kardet umumnya memiliki serat benang yang sedikit lebih kasar jika dibandingkan dengan kain cotton atau combat. Sebab untuk rajutan yang dihasilkan dan penampilan bahannya cenderung tidak halus dan tidak rata ya teman-teman. Karena proses finishing dari kain cotton kardet tersebut dibuat tanpa disisir, maka serat-serat kapas halus yang menyusun bahan kain umumnya masih tersisa pada produk kain yang dihasilkan. Meski tekstur bahannya sedikit kaku dan anyaman benangnya tidak seperti kain cotton combat, tapi kain cotton kardet ini tetap dapat dijadikan pilihan untuk membuat pakaian karena sifatnya kurang lebih sama dengan kain cotton combat. Secara keseluruhan, kain cotton kardet ini termasuk dalam jenis kain yang memiliki karakteristik nyaman, dingin dan menyerap keringat persen atau 70% cotton dan 30% tentunya polyester. Harganya pun terbilang lebih murah dibandingkan combat, mungkin kisaran 10.000 di bawah combat ya teman-teman. Nah, itu tadi jenis-jenis bahan kaos yang sering digunakan untuk pembuatan kaos komunitas maupun kaos clothing line ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin membuat usaha baru misal di bidang clothing line, tentunya video ini sangat bermanfaat buat kalian. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman jika video ini bermanfaat buat kalian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.